Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Susanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat. Acara ini membahas seputar apa itu autoimun dan juga mengenai sistem imun tubuh kita. Seperti biasa, nanti 1 jam ke depan kita akan membahas sebuah topik yang sangat luar biasa yang tidak kalah dengan topik-topik sebelumnya. Sebelumnya akan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Intersolo ya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana sobat penyintas autoimun ya? Semoga tetap sehat semuanya, tidak flare, berbahagialah, hindari stres ya. Dan dari Sobat Muardi nih, yang dari Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Mardi, selamat pagi semuanya. Dan silahkan nanti kalau bisa ikut live ya. Kalau nggak bisa ikut live, nggak usah kecewa karena acara live streaming pada pagi ini bisa dilihat kembali pada Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mardi ya. Dan seperti kemarin-kemarin juga ya, ini saya sampaikan karena ini masih pandemi COVID-19, sehingga tetap mesti saya sampaikan terkait masalah 5M ya. Jadi protokol kesehatan tetap dijalankan walaupun sekarang memang sudah salah satu upaya untuk mencegah atau mengatasi, mengendalikan COVID-19 adalah dengan vaksinasi ya. Vaksinasi bukan segalanya, tidak dengan serta-merta divaksin untuk jadi Superman, kebal, enggak ya. Tetap protokol kesehatan 5M dijalankan, memakai masker dengan benar ya, menutup lubang hidung, lubang mulut ya. Kemudian mencuci tangan dengan air sabun, kemudian menjaga jarak dengan sekitar, mengurangi mobilisasi kalau nggak perlu sekali nggak usah pergi kemana-mana ya, nggak emergensi. Dan yang terakhir adalah menghindari kerumunan, kalau nggak perlu sekali ya nggak usah berkumpul ya, karena memang kita kepingin pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali hidup dalam new normal. New normal berarti tetap protokol kesehatan ya. Tadi itu. Oke, 1 jam ke depan kita akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yang karena hari ini adalah hari yang sangat luar biasa juga, yang special day ya. Ada World Hepatitis Day kalau nggak salah nanti ya. Jadi memang kita memperingati hari hepatitis dunia, dan kebetulan nanti memang kita membahas topik yang erat kaitannya juga dengan autoimun ya. Hepatitis autoimun ya. Ini mungkin tetap nanti biar diceritakan sama dari narasumber kita pada pagi hari ini ya. Narasumber pagi hari ini siapa nih? Kira-kira siapa ini ya? Karena hubungannya dengan hati, hepatitis berarti di hati. Itu berarti beliau ini adalah seorang spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi atau pencernaan dan hati ya. Ini memang khusus beliau itu di konsultannya di bagian perhatian. Bukan hati ya. Seperti itu. Karena sekarang pakai masker ya, jadi ini fotonya nih, sudah ada foto, nanti lihat aja ya siapakah namanya. Saya manggilnya juga susah nih, saya manggilnya Bu Ari Tantri ya, Dokter Ari Tantri ya pada pagi hari ini. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Iya nih, ini beliau ini seorang spesialis yang dalam, konsultan di perhatian. Nah, perhatian. Gimana tadi hari ini aktivitas gimana tadi dari rumah? Alhamdulillah lancar. Lancar ya, oke. Ya, kota juga cerah. Sehat ya, ini juga udara juga cerah nih di Solo. Dan Solo ini kemarin kita mengalami 2 minggu ini di blok di mana-mana jalan ya. Ya, PPKM. Dan kayaknya ini sekarang sudah agak mulai dibuka ini jalannya, jadi kita bisa beraktivitas agak-agak normal sedikit nih ya dibanding kemarin sebelumnya. Terus keseharian gimana dok? Ini kesehariannya itu aktivitasnya itu ya tetap sempat olahraga atau sempat gimana, atau mama ngomong anak atau gimana ini? Ya, kalau di rumah ngomong anak pasti. Anak, oke. Sela-sela itu diusahakan olahraga. Olahraga, oke. Tuh, Dokter Ari Tantri ini, beliau ini memang seorang ibu yang baik ya. Tetap di sela-sela kerja profesionalisme masih ngurusi anaknya, itu bagus nih ya. Kan harus seperti itu ya. Ya memang berat sekali tugas seorang ibu nih. Jadi itu ya, Sobat Mardi. Dan Sobat Mardi ini kita sapa dulu Dok Ari ya. Ini dari Sobat Muardi dan penyintas autoimun, silahkan disapa dulu Dok.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muardi dan Penyintas autoimun, ya. Tuh. Pada hari ini sebenarnya adalah hari hepatitis dunia atau World Hepatitis Day. Jadi tema yang tahun 2021 ini adalah hepatitis conflict. Sejarahnya mungkin sedikit bercerita sebelum kita masuk ke dalam tema. Jadi hepatitis ini banyak pencetusnya. Salah satunya adalah bisa infeksi, bisa non infeksi. Nah, kalau infeksi seringkali disebabkan oleh virus, bisa A, B, C, D hingga E. Nah, cuman memang dari virus ini memang ditargetkan dari dunia sebenarnya bagaimana kita bisa free hepatitis mungkin di tahun 2030 kalau tidak mungkin hepatitis D ya. Kalau Indonesia sendiri memang saat ini sedang diupayakan untuk penanganan baik hepatitis B dan C terutama karena memang yang dua ini menjadi kronis. Tetapi hepatitis kronis tidak hanya disebabkan oleh virus, jadi kita akan membahas hari ini tentunya adalah suatu hepatitis autoimun. Nah, oke. Juga pakar juga di bidang autoimun. Jadi memang seperti ini ya, Sobat Muardi penyintas autoimun. Jadi hari ini kita akan membahas apa itu hepatitis ya. Jadi maksudnya itu radang-peradangan di hati tadi perhatian, perhati-hatian. Bukan sakit hati ya dok? Iya, bukan sakit. Ini sakit hati bukan dalam tanda kutip sakit hati itu ya dok ya. Jadi sakit hati yang betul-betul sakit hati kan. Jadi kan ini dikira bukan sakit hati karena misalnya mohon maaf misalnya diajak orang dari sakit hati kan enggak. Bukan itu ya, ini memang betul-betul sakit hati tadi. Sudah disampaikan tadi di awal ya. Gini dokter Ari ya. Jadi kalau misalnya Sobat Muardi nih ya, Sobat Muardi mau penyintas autoimun kan mungkin enggak tahu nih sebenarnya. Mungkin bisa disampaikan dulu dari awal ya. Sebenarnya hepatitis apa sih hepatitis, terus penyebabnya bagaimana, dan sering ditanyakan juga ini hepatitis itu penyakit menurun atau menular atau gimana kan gitu. Silakan dok. Ya. Jadi hepatitis ini adalah suatu sakit peradangan di hati. Itis itu suatu peradangan kalau dalam bahasa medis, dan hepar itu liver, hepar itu hati. Jadi hepatitis peradangan di hati. Nah, peradangan di hati ini penyebabnya seperti tadi sudah dijelaskan, dia bisa suatu infeksi atau maupun non infeksi. Kalau suatu infeksi tadi itu penyebabnya adalah virus yang menyerang hepar, yaitu virus hepatitis A, B, C, D. Kalau virus hepatitis A dan E ini menularnya lewat, jadi ini kalau virus tentunya menular ya karena infeksi. Kalau misalnya A dan E ini arahnya karena mungkin dari makanan atau minuman. Kalau B, C, dan D ini arahnya lebih karena bukan karena makanan minuman, tetapi lebih karena misalnya kontak seksual atau mungkin kontak darah, ya, terkena jarum yang mungkin sudah pernah dipakai oleh pasien hepatitis B atau C, misalnya pada pasien-pasien dengan drug abuse. Nah, kemudian untuk yang non infeksi salah satunya bisa dikarenakan misalnya hepatitis autoimun. Nah, autoimun ini yang benar-benar murni menyerang hati, utamanya lebih ke hepatitis autoimun. Sebenarnya juga ada hepatitis autoimun yang lain yang kadang-kadang bisa juga mirip dengan hepatitis autoimun. Jadi seperti kalau kita bilang PBC dan PSC ya. Jadi intinya adalah autoimun yang menyerang di biliernya, di jalur empedunya. Di saluran empedunya. Dan ini kadang-kadang juga ada overlapping antara autoimun hepatitis dengan yang PBS atau PSC ini. Nah, selain itu juga ada juga yang dikarenakan obat-obatan. Nah, ini juga bisa ada obat-obatan tertentu yang bisa menginduksi, membuat sehingga adanya peradangan di hati juga. Ya begitu. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah sampaikan tadi ada penyebabnya memang infeksi,
atau penyebabnya autoimun atau penyebab yang lain bisa juga ya dok ya, terkait masalah hepatitis tadi. Dan memang kalau hepatitis tadi dok, nah ini kira-kira kan tadi pertanyaannya nanti ada yang menurun atau menular ini? Kalau autoimun tentunya bukan menular ya. Yeah. Jadi ada faktor genetik mestinya. Ya, faktor betul sekali. Jadi memang ada salah satunya memang hepatitis. Kan nanti tadi udah sampai dokter Aritandri ya. Infeksi dok ya. Kalau infeksi menular, ya kan? Tapi kalau nanti ada autoimun, ada faktor diturunkan, walaupun tidak dominan, ya. Jadi seperti itu. Jadi memang bisa. Makanya nanti paling bagus adalah ini. Nanti udah ada pertanyaan juga nanti hepatitis. Paling bagus ya dikontrolkan ya dok, dievaluasi. Nanti seperti ini aja sekaligus menjawab dari Mbak Nur ya, Hidayati ya. Dok, apa beda penyakit hepatitis dan penyakit kuning nih? Dan apa penyakit ini bisa menurun? Nah ini ya. Sekalian, silakan dok. Ya, terima kasih Mbak Nur Hidayati. Jadi penyakit kuning itu sebenarnya bermacam-macam penyebabnya, ya. Jadi tapi salah satunya adalah hepatitis. Jadi penyakit kuning bisa jadi bukan hepatitis, tapi bisa jadi hepatitis gitu. Tapi kalau hepatitis kadang-kadang seringkali muncul badan menjadi kuning gitu. Nah kalau menurun tadi apakah karena infeksi ataupun apakah ini suatu yang lain, apakah itu autoimun atau diinduksi karena obat. Nah ini nanti dalam pelacakannya setelah ketemu baru kita bisa menyimpulkan gitu. Sebenarnya kuning sendiri tidak mesti karena hepatitis ya dok. Jadi kan bisa karena misalnya gangguan darah juga bisa kuning begitu. Dan bahkan makan banyak wortel pun juga bisa kuning. Cuman bedanya kalau makan banyak wortel kuningnya tidak di mata, hanya pada misalnya badan terutama telapak tangan. Oke. Tuh, jadi gitu ya. Jadi tadi Mbak tadi Dek Nur Hidayati tadi ya. Jadi itu ya, kuning penyebabnya banyak sekali tadi ya. Jadi kalau memang nanti yakin itu, dan jelas gini, kalau memang ada kuning silahkan kontrol ya, jangan diobati sendiri. Rata-rata diobati sendiri. Kontrol terus nanti kemudian akan dievaluasi oleh dokter. Nanti setelah dievaluasi, dokter akan menentukan ini sebaiknya dicek atau diperiksa apa saja ya dok ya, untuk menentukan jenisnya ataupun penyebabnya kira-kira apa sih jadi kuning ya. Jadi itu yang penting. Dan nanti pengobatannya menunggu itu juga salah satunya ya. Silakan datang ke rumah sakit Dr. Mardi nih Mbak Nur Hidayati tadi ya. Nabila nih, dari Nabila Nafisa ya. Hepatitis apakah bisa ini yang atas tadi belum ya? Ini dulu. Tidak apa-apa nih, udah tahun hepatitis apakah bisa sembuh total dok? Nah ini. Iya. Hepatitis A, B dan ini yang mana? Nah, ini yang ini dulu, yang Nabila dulu ya. Oke. Apakah bisa sembuh total? Ya mungkin kita kembalikan lagi setelah kita lacak di rumah sakit, tentunya kita bisa melihat etiologi atau penyebabnya apa sih? Apakah ini suatu infeksi? Apakah ini suatu autoimun atau apakah suatu yang disebabkan oleh obat-obatan tertentu. Nah, tentunya kalau autoimun mungkin kita bisa mengontrol ya, dan mengontrol dan bisa istilahnya kita bilang remisi, jadi cukup baik begitu, jadi terkontrol baik. Nah, hati-hati di sini nanti kita jangan sampai ada yang memicu lagi sehingga dia bisa kambuh lagi. Nah, kemudian kalau karena obat misalnya, kalau obat tentunya setelah dihentikan obat yang kira-kira menyebabkan dan diberikan terapi, dia bisa kembali normal. Kemudian kalau terkait infeksi, nah tergantung infeksi yang mana dulu. Kalau hepatitis A dan M bisa sembuh nih. C pun sekarang sudah dengan obat-obatan yang hanya diminum saja. Jadi kalau zaman dulu harus disuntik terus. Tapi sekarang hanya minum obat. Itu bisa sembuh 95% lebih. Bagus sekali. Jadi dengan penemuan obat-obatan yang hepatitis C yang kronis ini bisa membaik. Nah, yang B ini memang perlu pemantauan. Jadi bisa
baik dan perlu kita kontrol gitu. Kalau memang target yang paling ideal sampai misalnya hepatitis B-nya sembuh atau HBsAg negatif mungkin tidak banyak, mungkin sekitar 5%, tetapi sejauh kita bisa mengontrol jumlah virusnya dan tidak ada komplikasi, pasien bisa hidup normal sebenarnya. Untuk hepatitis D ini beda lagi. Hepatitis D ini adalah sebenarnya bukan virus utuh, dia ini pecahan dari virus, dia numpang ke hepatitis B. Jadi pasien dengan hepatitis B itu bisa numpangan yang D, tetapi kalau hepatitis D sendiri tidak bisa, jadi hanya harus nemplok, istilahnya nemplok ke B-nya ini. Nah, terapinya ya hampir sama. Sama ada ya. terapi yang disuntikkan kalau yang hepatitis B ini, gitu. Jadi tergantung yang infeksi, insya Allah bisa sembuh, obat juga bisa sembuh. Nah, mungkin yang autoimun kita bisa kontrol sehingga terjadi suatu remisi atau apa ya namanya? Ya istilahnya terkontrol gitu aja. Iya. Gitu ya. Jadi itu ya Mbak Nabila ya. Jadi memang tadi sudah sampaikan. Jadi tergantung penyebabnya. Nanti kalau sudah diketahui penyebabnya apa, nanti kira-kira ini bisa sembuh atau harus dikontrol atau minum obat seumur hidup nanti ya. Yang jelas karena ada banyak penyebab. Terus ini kita sapa dulu kan memang harusnya apa? Ini memang dari Jepara, Semarang udah hadir. Ini mana yang suaranya yang dari Singapura udah ada ya. Dari Aceh, mana Aceh, Medan, Maluku, Ambon ya belum nih suaranya. Kalimantan. Ini saya presensi nih sekarang. Tadi semuanya. Iya, ini memang semua dari memang dari Aceh, Medan sampai Papua ya. Terus kemudian ditambah juga dari beberapa luar negeri nanti dari kadang Taiwan, Cina ya, Malaysia, Taiwan, Cina, Singapura ya. Jadi nanti memang acara sangkar kopi hangat nih. Terus kemudian ini pertanyaannya tadi di Rosewood ini dulu lah. Rosewood ya. Selamat pagi dokter, ini apa bedanya hepatitis A, B, dan C ini? Apakah gejalanya berbeda? Ini bagus nih pertanyaannya, A, B, C. Ya. Bukan, mohon maaf ini Pak Anu, satu baterai loh ya. Nggak perlu nyebut merek. Lah yuk, usah nggak nyebut merek nih. Ya, jadi seperti tadi hepatitis ada A, B, C, D, dan E. A, C, E, A, E ini menular lewat makanan minuman. B, C, D ini menular lewat kontak seksual atau darah. Ya, kalau A dan E ini bisa sembuh. Lebih kebanyak ke self-limiting disease. Kalau B, C, D ini memang memerlukan terapi khusus. Kalau gejala sebenarnya semua hepatitis gejalanya mirip-mirip. Jadi mulai yang tidak khas misalnya mual, mungkin muntah, rasa lesu, tidak nyaman begitu. Kemudian nyeri di perut, terutama di di perut kanan atas ya, jadi itu tempatnya liver di situ. Kemudian bisa kuning, nah gitu. Jadi bisa demam. Jadi memang khasnya ada kuningnya. Dilihat juga selain dari badannya, kita bisa melihat dari bola mata yang warnanya putihnya, terlihat juga warna kuning begitu. Jadi gejalanya bisa seperti itu. Kalau apakah berbeda-beda ya tidak bisa kita bedakan. Kita membedakannya lewat pelacakan lebih lanjut lewat laboratorium. Iya, untuk mengetahuinya. Tapi memang gejalanya hampir mirip soalnya karena semua yang terkena kan hepatitis yang kena hatinya ya dok ya. Jadi memang hampir mirip. Cuman memang kadang untuk secara klinis ya mungkin ya, mungkin dokter Arit nanti ya. Jadi yang hepatitis A kan cenderungnya kan kalau kena kan lebih berat ya gejalanya dok ya, lebih berat dan biasanya pasiennya kan agak-agak ya lebih lemah, terus bisa langsung datang dengan keluhan kuning sekali kan, beda dengan yang BC ya. Tetapi itu tidak selalu, tetapi yang penting adalah kalau kuning silahkan kontrol ke rumah sakit Dr. Mardi ya, kita akan evaluasi. Ini ternyata sepintas pertanyaan banyak sekali nih, nanti selesai semua enggak nih ya, nanti mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang belum dijawab ya, soalnya banyak sekali tadi. Terus ini Pak yang dari ini, dari atas sudah tadi.
Oh ini Mbak Dian ya, Dian Mika Haidar ya. Dok, apa benar penyakit hepatitis bisa sembuh dengan makan hati bebek atau daging kelinci? Wah, ini repot nih. Saya malah baru dengar ini, Dok. Iya nih, nanti makan nanti. Mika, mungkin ada beberapa masyarakat setempat di daerah tertentu mungkin berpendapat seperti itu ya, tetapi bagi medis sendiri kok tidak seperti itu. Pada intinya adalah untuk terapi hepatitis tergantung apa penyebabnya dulu. Kemudian terapinya menyesuaikan dengan penyebabnya. Kalau penyebabnya infeksi, tentunya kita berikan untuk diberikan antivirusnya. Kemudian kecuali kalau hepatitis A ya, kalau hepatitis A kan lebih banyak ke suportif saja kita, karena memang self-limiting disease gitu. Kemudian untuk B dan C disesuaikan dengan antivirusnya. Untuk yang dikarenakan obat, ya tentunya kita hindarkan dulu penyebabnya, maksudnya obatnya yang diduga menyebabkan di stop dulu sambil diberikan terapi. Kemudian autoimun diberikan terapi juga khusus. Nah, untuk hati bebek dan daging kelinci ini mungkin bukan sebagai terapi utama, tetapi sebagai mungkin penunjang ya. Artinya bahwa kita makan protein yang cukup ini ya. Iya. Jadi itu betul nih. Jadi Mbak Dian ya. Jadi memang tidak ada ya, belum ada penelitian dan belum ada yang merujuk, belum ada yang meneliti betul yang risetnya terkait masalah makan hati bebek dan daging kelinci. Yang jelas kalau makan hati bebek dan kelinci memang ada proteinnya. Jadi kalau ada protein yang baik, tubuh kita jadi sistem imunnya membaik. Harapannya adalah kalau ada infeksi yang masuk tubuh kita kan akan segera dieliminasi atau disingkirkan sehingga kan cepat sembuh ya. Tapi tidak membunuh virusnya ya, tidak membunuh virusnya. Tergantung tadi hepatitisnya penyebabnya apa dulu. Jadi itu ya Mbak Dian ya. Memang belum ada nih, nggak ada ini ya, kayak pemeriksaan penelitian. Dengan ini nggak ada ya, nggak ada. Ya. Dan memang tidak pas, bukan. Itu terus ini dari Mas Jalangka ya, Mas Jalangka hadir, oke. Terus kemudian dari siapa dulu nih, Mbak Nabila atau yang dari Eka Rahma dulu, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dokter. Apakah hepatitis itu bisa menurun ya meski kita sudah vaksin? Adik saya waktu remaja hepatitis B. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan dia rajin check up setiap tahun, bahkan sudah punya anak. Langkah apa setelah vaksin agar kita terhindar, dan apakah bayi yang lahir kuning ada kemungkinan terkena hepatitis? Terima kasih ya Pak Dokter. Ya, silakan Dok. Ini terkait masalah menurun atau tidak? Iya. Ya. Jadi hepatitis B itu berarti adalah radang sakit hati, peradangan di hati yang disebabkan infeksi virus hepatitis B. Intinya tidak menurun, tetapi menular. Cuman memang penularannya itu kalau di Indonesia lebih banyak secara vertikal. Vertikal itu adalah dari orang tua, khususnya ibu, ke anaknya. Terutama pada saat di kandungan, kalau misalnya usia ternyata virusnya tinggi sekali, atau pada saat melahirkan. Jadi memang saat ini sudah ada program dari pemerintah juga bagaimana untuk menstop hepatitis. Jadi ibu-ibu hamil dilakukan pelacakan untuk apakah dia menderita hepatitis B. Kemudian kalau memang hepatitis B, nanti disiapkan pada saat kelahiran anaknya diberikan vaksinasi khusus imunoglobulin gitu. Nah, kalau ini saya tidak tahu ya, tadi ada adik Mbak Eka ini hepatitis B ya, mungkin memang ada juga yang resolve artinya. Nah, cuman mungkin perlu dievaluasi ulang sebenarnya seperti apa sih ininya. Jadi apakah memang HBsAg sudah negatif, kemudian sudah muncul antibodinya, anti HBsnya, atau bagaimana? Kemudian bagaimana selain vaksin agar terhindar, hidup sehat tentunya ini, hidup sehat. Kalau untuk hepatitis B karena kontaknya darah, berarti ya menghindari kira-kira yang kita bisa terpajan dengan kontak darah, misalnya alhamdulillah ya berganti-ganti pasangan, kemudian penggunaan yang tidak semestinya obat-obatan injeksi gitu.
Kemudian apakah bayi yang lahir kuning Mbak, dinaikkan dulu. bisa terkena hepatitis? Mbak Mary, dinaikkan dulu. Naikkan sedikit. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa sakit kuning belum tentu penyebabnya hepatitis. Ya, dan pada bayi juga penyebabnya kemungkinan besar bukan hepatitis. Ya, meskipun bisa jadi. Ya. Cuman yang lebih sering terjadi dikarenakan yang lain. Nah, mungkin perlu dievaluasi lebih lanjut. Jadi gitu, ya. Jadi tadi untuk hepatitis B sudah sampaikan. Jadi tidak menurun tapi menularkan, mungkin lewat pas persalinan ya dok ya. Memang banyak sekali, makanya masih sekarang kalau hepatitis B harus disesar atau memang bisa per vagina? Bisa, tapi disiapkan kan, soalnya kan itu penularan tinggi sekali kan lewat per vagina karena kan ada perlukaan. Kalau ada perlukaan dia karena masuknya kan lewat darah dan plasma darah, sehingga kan kalau ada luka kan biasanya nempel, itu bisa masuk kan, harapannya itu ya. Tadi kuning belum tentu kuning ya, ini makanya kalau ada anak bayi lahir kan kuning kan belum tentu hepatitis B. Yang tersering adalah karena memang belum matangnya ini sistem pedunya ya, jadi memang dia jadi kuning. Tapi nanti beberapa hari dia menghilang, khasnya kan itu. Ya kalau hepatitis B atau yang C mungkin lama sekali nggak bisa hilang ya dalam beberapa hari. Ini loh, ini contohnya ada ini dari Ahmad ya. Ahmad Mustafa ya. Hepatitis C ini alhamdulillah sembuh nih ya. Ini contoh sudah sampaikan dokter Ari Tantri di awal ya, bahwasanya sekarang kan bisa 95% sembuh ya dok ya. Jadi ada program pemerintah yang bekerja sama dengan rumah sakit yang ditunjuk. Di Muarti juga ditunjuk ya, salah satunya bahwa mulai dari screening, jadi misalnya dikirim ke sini dengan hepatitis C, nanti kita cek jumlah virusnya, memang apakah ini benar memang suatu aktif tidak ini hepatitisnya, kita cek jumlah virusnya, HCV-RNA, kemudian kita berikan terapi di sini, itu free. Free. Ya. Gratis ya, gratis semuanya. Diberikan tergantung, ada yang 3 bulan kalau belum ada komplikasi ke liver yang lebih lanjut, atau diberikan selama 6 bulan. Dan pasien di sini sudah banyak yang mendapatkan. Alhamdulillah 95% lebih ya baik. Oke ya. Gitu ya. Jadi hepatitis C alhamdulillah sembuh, bagus sekali ini, alhamdulillah salah satu contoh tadi ya. Ini pertanyaan kita milih-milih aja, ini banyak sekali soalnya. Dok, apakah ini enggak apa-apa nih dari Yuliani Nitania nih. Ini mungkin bulan Juli ya, Mbak lahirnya ya, Mbak Yuli ya. Dok, apa konsumsi obat-obatan bisa jadi pemicu hepatitis nih? Ya. Gimana, Dok? Ya. Hepatitis bisa dipicu karena obat-obatan kita bilang istilahnya itu drug induced liver injury. Jadi ada beberapa orang tertentu yang memang mungkin berbakat lebih sensitif gitu ya mungkin ya terhadap obat-obatan, sehingga dan memang ada obat-obat sendiri yang memang lebih mudah. Jadi selain mungkin dari faktor pasiennya juga mungkin ada faktor obatnya sendiri juga memang lebih mudah memicu. Nah itu nanti memang bisa memicu suatu hepatitis, tetapi hepatitis yang ini bisa sembuh insya Allah. Ya, jadi begitu kita lepaskan obatnya dan diberikan terapi suportif, diberikan terapi khusus, dia akan membaik. Nah, jadi dan ini perlu dicatat ya, bahwa kalau ada reaksi alergi ya dok ya, ada reaksi alergi terhadap obat-obat tertentu dicatat dan bahkan dimasukkan ke dalam dompet kalau perlu atau di dalam HP. Jangan sampai misalnya nih, naudzubillah ya, satu saat mungkin ada yang alergi dan mungkin perlu perawatan di rumah sakit karena ketidaktahuan diberikan obat yang dulu pernah menyebabkan hepatitis atau reaksi alergi yang lain diberikan lagi berulang. Nah, ini hati-hati sekali. Betul sekali. Ini betul sekali, ini saya menambahkan. Jadi itu nanti kalau yang bisa menyebabkan misalnya ada pengalaman dengan obat ya, untuk semuanya nih sebelum arti penyintas autoimun ya, pengalaman dengan obat terus diminum atau dikonsumsi ternyata menimbulkan efek yang tidak baik pada tubuh, tolong dicatat ya. Caranya ada beberapa, nanti catat yang ada di rumah, di HP, dan kalau bisa ditaruh di dompet juga. Jadi memang ada beberapa tempat diberi ya, kadang kan sok lupa ya. Betul. Yang dibawa apa nanti diberi itu untuk pengingat ya, kalau ada apa-apa nanti misalnya tadi kejadian sesuatu di jalan kan
dokter akan menolong kan juga tidak kasih ternyata malah nanti reaksi kedua itu lebih parah dibanding reaksi pertama ya. Dan hepatitis tadi itu juga betul kalau obat tergantung semakin secepatnya di stop itu semakin penyembuhannya bagus ya. Tapi kalau lama pemberian obat diterus-teruskan ya lama-lama sudah rusak ya sulit kembali biasanya. Jadi itu tergantung lama tidaknya konsumsi obat tadi ya terus-menerus ya. Dan dosis jumlahnya tuh ya. Berapa lamanya jumlahnya sebesar berapa dosisnya itu yang mempengaruhi hatinya rusak bisa kembali atau tidaknya ya. Mungkin hati-hati ya, kalau ada keluarga yang mungkin punya riwayat alergi, karena ini banyak sekali sebenarnya. Ketika kita tanya nggak tahu, bapak sakit apa, kena alergi apa nggak tahu juga. Dia pernah alergi dok, teman saya lupa. Nah, mungkin putranya bisa menyiapkan hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kan di luar ini ya, di luar mendadak sekali kejadiannya. Jadi sudah disiapkan bahwa sewaktu-waktu ada sesuatu, terutama orang-orang tua ini biasanya. Oh ini alergi, pernah alergi ini dok, pernah alergi ini. Jadi kita lebih hati-hati dalam memberian obat-obatan. Iya, betul. Gitu ya, Mbak Yuliani. Terus bawahnya lagi banyak nih, ya. Dari Mbak Widuri, ya, dok, apakah hepatitis terkait dengan gaya hidup, misal pola makan tidak sehat, istirahat dan olahraga yang kurang? Nah ini, gimana dokter? Dengan pola hidup nih? Tidak secara langsung mungkin ya. Cuman kalau misalnya karena misalnya jajan sembarang tempat atau misalnya kebetulan di tempat itu juga ada yang terkena, nah itu juga bisa memudahkan tertular lewat yang tadi makanan minuman tadi, khususnya hepatitis A, E tadi ya. Tapi kalau misalnya gaya hidup seperti istirahat, olahraga yang kurang, sebenarnya secara langsung tidak ya, cuman mungkin kalau kita tidak sehat gaya hidupnya mungkin imunitas kita mungkin lemah ya, jadi mungkin lebih ada sesuatu lebih mudah terinfeksi. Iya, itu ya kalau secara langsung tadi untuk yang gaya hidup si Mbak Widuri ya, itu tadi sampai dokter Ari Tantri bahwasannya kalau hepatitis A atau E ya mohon maaf misalnya pola makannya nggak kurang bersih ya dok ya, jadi mungkin bisa tertular hepatitis A atau E tadi ya bisa. Nah, tapi untuk yang lainnya masalah olahraga atau apa yang tadi kurang istirahat bisa ya. Kalau saya mengibaratkan ini dokter Ari nanti, hati ini kan mesinnya manusia. Kalau kita dipaksa, mesin itu kalau dipaksa terus lama-lama dia akan parah sakit, jadi hatinya akan meradang. Jadi mungkin awalnya timbulnya cuman ini lemah hati selesu, itu kan memang hatinya dipaksa ya, itu kan juga meradang. Nanti dengan istirahat yang cukup, olahraga yang betul-betul tidak terlalu keforsir atau terlalu capek, mungkin harapannya bisa membaik ya. Makanya istirahat, tetapi tidak terus serta-merta sakit hepatitis dok ya tadi ya. Jadi itu ya. Jadi itu ya, diingat-ingat ya. Terus dari Mbak Yuliani itu tulisan tadi Mbak Yuliani ya. Dok, apa